Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Suci Hasanah, dalam mata kuliah Wound Care yang merupakan mata kuliah elektif. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang review anatomi fisiologi sistem integumen. Kenapa review? Karena Anda sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi anatomi fisiologi sistem integumen. Integumen berasal dari bahasa Yunani, yaitu integumentum yang artinya penutup, yang terdiri sebagian besar adalah kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Sistem integumen merupakan sistem organ yang paling luas, karena kita tahu seluruh tubuh kita itu ditutupi oleh integumen. Mari kita ingat kembali tentang anatomi kulit. Secara umum, kulit terdiri dari epidermis dan dermis. Epidermis merupakan lapisan yang terluar. Terdiri dari 5 lapisan, ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum germinativum, atau lapisan yang paling dasar dari epidermis. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menjelaskan tentang anatomi daripada epidermal. Anda lihat, epidermal terdiri dari 5 lapisan yang tadi Ibu sudah sebutkan. Di bawah lapisan yang paling dasar ada dermis. Baik, mari kita ingat kembali lapisan epidermis satu persatu. Yang pertama adalah stratum corneum. Stratum corneum ini, kalau Anda lihat dari gambar sebelumnya, merupakan lapisan kulit yang paling luar. Terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati. Dia tidak berinti, protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau sel tanduk. Terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Sedangkan stratum lucidum terdapat langsung di bawah lapisan corneum, ya, Anda nanti lihat kembali gambar yang sebelumnya. Lapisan selnya terang, lapisan selnya juga gepeng tanpa inti. Protoplasma berubah menjadi protein atau elderdin. Hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Silahkan nanti amati kulit pada telapak tangan dan kaki, itu merupakan kulit yang paling tebal dari kulit yang lainnya. Lapisan yang berikutnya adalah stratum granulosum. Stratum granulosum terdiri dari 2-3 lapisan sel yang gepeng, terkenal dengan istilah grainy, seperti lapisan bulir padi. Sitoplasmanya berbutir kasar, atau istilahnya adalah keratohyalin. Pada lapisan ini selnya terdapat inti. Lapisan ini juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Sedangkan stratum spinosum ini terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal, ya, kurang lebih 0,2 mm. Silahkan nanti Anda perhatikan lagi gambar sebelumnya. Sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Pada lapisan ini terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin ini merupakan protein yang tidak larut di dalam air dan berfungsi untuk menjaga kelembaban kulit. Lapisan yang berikutnya adalah stratum basal atau germinativum. Lapisan ini merupakan lapisan dari epidermis yang paling dalam. Dan lapisan ini karena paling dalam tentunya dia berkontak dengan dermis. Karena setelah lapisan epidermis adalah dermis. Pada stratum basal terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar. Pada lapisan ini terdapat sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal akan mengadakan mitosis dan berfungsi
reproduktif. Stratum corneum tadi sudah disebutkan, dia merupakan lapisan yang paling luar, terdiri dari sel keratin mati yang diratakan. Karena bagian luar ini, maka dia salah satu fungsinya adalah mencegah dehidrasi sel yang mendasarinya. Artinya sel-sel di bawahnya itu menjadi tugasnya stratum corneum untuk mencegah sel-sel tersebut mengalami dehidrasi. Nah, stratum corneum, dia merupakan bagian yang paling luar. Ini merupakan penghalang fisik untuk masuknya bahan kimia tertentu ke dalam sel-sel yang ada di bawahnya. Namun demikian, stratum corneum ini memiliki sifat yang selektif. Artinya memungkinkan bahan-bahan yang bisa masuk ke dalam kulit untuk masuk ke bagian-bagian kulit selanjutnya. Sebagai contoh adalah stratum corneum ini cukup selektif untuk memungkinkan penyerapan obat topikal dalam pasta, salep, dan bentuk patch dermal. Tambahan untuk stratum germinativum. Stratum germinativum tadi sama ya dengan lapisan basal. Pada lapisan ini tadi juga sudah dijelaskan, terdapat lapisan tunggal keratinosit yang nantinya dia akan bermigrasi ke arah stratum corneum. Untuk apa? Tentunya ini digunakan untuk perbaikan sel. Jadi apabila ada sel yang mati, ya dia akan berregenerasi lagi. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa pada stratum basal atau germinativum, sel-selnya adalah reproduktif. Fitur penting yang terdapat pada stratum germinativum atau stratum basal, adanya tonjolan epidermis atau puncak dan lembah yang mengarah ke bawah ke dermis. Ini memberikan ketahanan dan integritas pada struktur kulit. Lalu tadi juga sudah disampaikan bahwa pada stratum ini terdapat melanosit, yaitu sel-sel yang memberi warna kulit. Karena sel ini, yaitu sel-sel pada stratum germinativum, ini merupakan sel yang berbatasan langsung dengan epidermis. Oleh karenanya ada area yang memisahkan epidermis dari dermis yang disebut dengan persimpangan dermoepidermal atau demoepidermal junction, atau sering disebut juga dengan zona membran dasar, basement membran zone. Sekarang kita lanjut pada dermis. Dermis berisi 3 jaringan, yaitu kolagen, serat elastis, otot, dan saraf. Dermis mendapatkan suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Jadi artinya dermis dengan epidermis itu tebal dermis. Tadi disebutkan bahwa di dalam dermis ini terdapat saraf, di mana persarafan tersebut merupakan sensori aparatus. Gunanya adalah untuk merasakan adanya sentuhan, tekanan, temperatur, dan juga nyeri. Dermis terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama pars papillare. Bagian ini yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Sedangkan bagian yang kedua disebut dengan pars reticulare. Ini banyak mengandung jaringan ikat, follikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan juga kolagen. Setelah epidermis, ada lapisan kulit yang berikutnya yang disebut dengan hipodermis. Tadi di awal Ibu menyampaikan, secara umum kulit itu terdiri dari 2 lapisan besar, yaitu epidermis dan dermis. Pada beberapa buku itu seringkali hanya disebutkan itu saja. Namun pada beberapa buku juga sering disampaikan bahwa selain epidermis dan dermis, maka di bawah dermis ada yang namanya hipodermis.
Hipodermis, kenapa sering tidak disebut? Karena dia merupakan kelanjutan dari dermis. Pada hipodermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak itu disebut dengan penikulus adiposa. Lapisan sel lemak ini dia berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini juga terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah dan getah bening. Jadi teman-teman mahasiswa tolong perhatikan anatomi ini karena ini nanti akan sangat terkait dengan luka. Luka yang dialami oleh pasien nanti sejauh mana? Apakah hanya pada epidermisnya saja ataukah pada dermisnya atau bahkan sampai ke hipodermis? Ini sangat penting karena dengan kita tahu anatominya, tentunya ketika luka itu sampai hipodermis, maka apa saja yang terjadi pada luka? Permasalahan apa terkait dengan struktur pada luka yang mengalami kerusakan? Baik, apa yang Ibu sudah sampaikan, silahkan Anda lihat gambar ini untuk lebih memperjelas tentang anatomi kulit. Lihat, bagian dari kulit ada epidermis, dermis, dan tadi hipodermis atau sering juga disebut dengan subkutaneus. Silakan Anda cermati dan pelajari lagi ya. Kolagen merupakan bagian yang cukup penting di mana kolagen ini terdapat di dalam lapisan dermis. Kurang lebihnya kolagen ini menyusun sekitar 70% dari dermis dan penting sekali untuk proses penyembuhan luka. Dermis mengembalikan sifat fisik kulit dan integritas strukturnya. Pemulihan kedua lapisan epidermis dan dermis diperlukan untuk meningkatkan penyembuhan. Risiko infeksi lokal atau sistemik, gangguan sirkulasi, dan kerusakan jaringan secara langsung akan dapat mengganggu kemampuan penyembuhan luka pada lapisan kulit. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa dermis ini selain kolagen, dia juga terdapat pembuluh darah, terdapat saraf. Ya tentunya kalau ini mengalami kerusakan, bagaimana aliran darah ke kulit? Nah, itu juga akan sangat mengganggu proses penyembuhan luka. Baik, demikian tadi sudah dijelaskan kembali terkait dengan struktur organ kulit yang utama. Di samping organ kulit yang sudah disebutkan tadi, di dalam sistem integumen ini terdapat struktur aksesoris kulit. Ya, jadi aksesorisnya, pelengkapnya. Kalau nggak ada aksesorisnya, maka kulit menjadi tidak cantik. Apa saja aksesoris kulit itu? Yang pertama adalah kelenjar pada kulit. Kelenjar pada kulit ini terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat sendiri terbagi menjadi kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kita lihat satu persatu kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin merupakan kelenjar yang kecil-kecil, letaknya dangkal di lapisan dermis dan bermuara di permukaan kulit. Sekresi kelenjar ekrin ini dipengaruhi oleh stres emosional, faktor suhu lingkungan yang panas, dan juga saraf simpatis. Fungsi daripada kelenjar ekrin adalah untuk pengeluaran keringat dan juga pengaturan suhu tubuh. Yang berikutnya adalah kelenjar apokrin. Terletak lebih dalam, sekresinya lebih kental. Kita bisa jumpai kelenjar ini pada aksila, areola mammae, pubis, dan saluran telinga luar. Karena sekresinya ini lebih kental, kita bisa merasakan ketika kita memegang telinga kita, itu terkadang terasa lebih lengket dibandingkan pada bagian lain yang tidak terdapat kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini fungsinya belum begitu jelas. Yang berikutnya adalah kelenjar sabacea atau kelenjar minyak.
Kelenjar ini terdapat hampir di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Kelenjar Fabaceae ini letaknya di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memberi lapisan lemak, bakterostatik, menahan evaporasi. Nah, pada masa remaja seringkali kelenjar ini menjadi lebih produktif. Jadi, kalau kita sampai menghilangkan sama sekali kelenjar minyak, itu juga kurang pas. Kenapa? Karena kelenjar minyak ini juga berfungsi sebagai bakteriostatik, artinya untuk mencegah kulit kita terkena bakteri. Namun, ketika terlalu banyak, itu juga menjadi masalah buat kita. Karena seringkali kita merasa risih gitu kan? Anda bisa lihat sendiri dan Anda bisa merasakan. Yang berikutnya adalah rambut. Rambut ini terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fase anagen atau fase pertumbuhan. Biasanya ini terjadi pada usia 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuhnya 0,35 mm per hari. Yang berikutnya adalah fase telogen atau fase istirahat. Ini terjadi beberapa bulan. Yang terakhir fase katogen, yaitu fase di antara kedua fase tersebut. Jadi ada masanya untuk bertumbuh cepat, tapi ada saatnya juga untuk beristirahat. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15%-nya dari rambut mengalami fase telogen. Bisa dipahami? Baik, kalau nanti teman-teman mahasiswa masih bingung, silakan Anda gunakan forum diskusi yang ada di Sekalsa untuk materi ini sebagai wadah untuk kita berdiskusi. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikut. Selanjutnya adalah kuku. Kuku merupakan bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Akar kuku merupakan bagian yang terbenam pada kulit jari. Badan kuku, bagian di atas jaringan lunak, ujung jari. Jadi kalau kita lihat kuku itu ada akar kuku dan badan kuku. Akar kuku itu tidak terlihat karena dia terbenam, sementara kalau badan kuku itu yang kita lihat ya. Tumbuhnya kuku itu kurang lebih dalam 1 minggunya itu sepanjang 1 mm. 1 mm saja kita sudah merasa risih kan? Dan harusnya memang kuku itu pendek untuk menjaga kebersihan. Fungsinya untuk apa kuku itu? Melindungi jari tangan. Selain tentunya ini untuk estetika. Bayangkan kalau kita tidak memiliki kuku. Baik, selanjutnya kita lanjut pada fungsi sistem integumen. Fungsi daripada integumen yang pertama adalah untuk fungsi proteksi. Di sini adalah kulit melindungi bagian tubuh terhadap mekanis ataupun fisis. Misalnya terhadap tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi terutama yang bersifat iritan, misalnya lisol, karbol, asam, dan alkali kuat. Bisa juga melindungi dari gangguan yang bersifat panas, seperti radiasi, sengatan ultraviolet, dan juga bisa sebagai proteksi terhadap infeksi luar, misalnya infeksi terhadap infeksi akibat mikroorganisme. Kenapa kulit bisa menjadi proteksi bagi tubuh kita? Karena pada kulit itu terdapat bantalan lemak. Tebalnya lapisan kulit dan serabut jaringan penunjang yang berperan ini sebagai pelindung terhadap gangguan fisis. Yang berikutnya adalah fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat. Tapi cairan yang mudah menguap ini lebih mudah diserap oleh kulit.
Permeabilitas kulit terhadap oksigen, CO2, dan uap air ini memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Kemampuan absorpsi kulit ini sangat dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit dan juga hidrasi, kelembaban, metabolisme, dan jenis vehikulumnya. Fungsi kulit yang berikutnya adalah fungsi ekskresi. Kulit berfungsi dalam ekskresi dengan perantaraan dua kelenjar yang tadi sudah disebutkan, yaitu kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh, seperti natrium klorida, urea, asam urat, dan juga amonia. Sebum yang diproduksi untuk melindungi kulit juga menahan evaporasi air yang berlebihan, sehingga kulit tidak mudah menjadi kering. Produksi kelenjar lemak dan keringat di kulit ini menyebabkan pH kulit itu berkisar antara 5 sampai 6,5. Fungsi selanjutnya kulit adalah fungsi persepsi. Kenapa kulit bisa menjadi atau berperan sebagai fungsi persepsi? Karena kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik yang tadi sudah disampaikan di depan, yaitu berada di dermis dan subkutis atau hipodermis. Misalnya persepsi terhadap rangsangan panas ini diperankan oleh badan Ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin, ini diperankan oleh badan Krause yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner, ini terletak di papila dermis, ini berperan untuk perabaan. Persepsi terhadap tekanan diperankan oleh badan Walter Pacini yang terletak di epidermis. Lanjut pada fungsi kulit yang berikutnya, yaitu kulit sebagai pengatur suhu tubuh atau termoregulasi. Kulit memegang peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Kulit itu kaya akan pembuluh darah sehingga memungkinkan kulit mendapat nutrisi yang cukup baik. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit menentukan warna kulit ras maupun individu. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb, dan karoten. Makanya kalau rajin minum wortel atau makan wortel, itu kulitnya akan lebih terlihat cerah. Fungsi kulit yang berikutnya adalah fungsi keratinisasi. Fungsi ini prosesnya berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologik. Fungsi yang terakhir adalah sebagai pembentukan vitamin D. Bagaimana kulit berfungsi dalam membentuk vitamin D? Di sini kulit akan mengubah 7-dihidroksikolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet. Lalu enzim di hati dan ginjal akan memodifikasi prekursor dan menghasilkan kalsitriol, yaitu bentuk vitamin D yang aktif. Kalsitriol sendiri merupakan hormon yang berperan dalam mengabsorpsi kalsium, yaitu kalsium yang berasal dari makanan. Dalam hal ini adalah absorpsi dari traktus gastrointestinal ke dalam pembuluh darah. Baik, demikianlah penjelasan kembali tentang anatomi fisiologi kulit. Tolong dipelajari lagi, dibaca lagi, didengarkan lagi video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.